Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Mega Rahadatul Aisy, biasa dipanggil Mega dari kelas 9E. Dan Kansa Zafira Kasana yang bisa dipanggil Kansa dari 9E. Hari ini kami akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Kesehatan Mental Remaja. Di karya ilmiah kami berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, kajian teori, pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir saran. Latar belakang masalah. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Lingkungan sosial merupakan tempat berlangsungnya aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, remaja adalah usia saat seseorang itu mengalami pubertas, di mana remaja akan sangat sensitif terhadap perasaannya, terutama kesehatan mental mereka. Dan yang terakhir, lingkungan sosial yang baik akan membentuk pribadi yang baik. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, mengapa lingkungan sosial berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja? Yang kedua, apa yang dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja? Selanjutnya, apa yang terjadi jika seorang remaja memiliki kesehatan mental yang tidak stabil? Dan yang terakhir, apa dampak yang ditimbulkan dari lingkungan sosial terhadap kesehatan mental remaja? Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, mengetahui seberapa pentingnya kesehatan mental bagi remaja. Yang kedua, mengetahui apa yang menjadi alasan terjadinya gangguan mental. Yang ketiga, mengetahui dampak gangguan mental terhadap kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mengetahui dampak yang ditimbulkan lingkungan sosial terhadap kesehatan mental. Metode penelitian yang kami gunakan adalah non-eksperimen dan menggunakan angket dan survei. Kajian teori. Kesehatan mental adalah keadaan remaja di mana kesehatan mental remaja tersebut bisa sehat atau tidak sehat. Kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa kehidupan yang meninggalkan dampak cukup besar terhadap kepribadian dan perilaku seorang remaja. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa kekerasan dalam keluarga, pelecehan anak, atau stres berat jangka panjang. Jika kesehatan mental terganggu, maka timbullah gangguan mental. Gangguan mental ini dapat mengubah cara seseorang dalam mengenangi stres, berhubungan dengan orang lain, memilih pilihan, dan memicu hasrat untuk melukai dirinya sendiri. Trauma adalah hal sering dikaitkannya dengan tekanan emosional dan psikologis yang besar. Banyak orang dewasa yang suka meremehkan kesehatan mental seorang remaja. Mereka beranggapan bahwa kesehatan mental itu tidak cocok untuk dikenal atau dialami oleh seorang remaja. Bahkan kata-kata yang sering tidak diinginkan itu sering banget keluar dari mulut keluarga sendiri. Dan dari perkataan-perkataan tersebut, banyak sekali remaja yang jadi takut untuk mengungkapkan perasaannya sendiri kepada keluarganya, bahkan kepada orang-orang yang terdekatnya. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, pengaruh lingkungan terhadap mental remaja. Dampak emosional akibat kejadian buruk tersebut dikenal dengan trauma. Pengalaman traumatis ini dapat bersifat objektif maupun subjektif, baik itu karena kekerasan fisik, emosional, hingga kejadian yang mengancam nyawa. Penyebab trauma ini tidak dapat dilepaskan dari suatu kejadian buruk dan cara seseorang memaknai peristiwa menyakitkan tersebut. Lalu, salah satu jenis trauma yang jarang kita dengar disebut relational trauma atau trauma relasional. Relational trauma disebabkan oleh paparan berkelanjutan terhadap disfungsi yang terjadi dalam hubungan terpercaya, misalnya orang tua dan keluarga. Selanjutnya ada jenis-jenis gangguan mental. Yang pertama ada depresi, fobia sosial, dan yang terakhir melukai diri. Yang ketiga, pengaruh faktor lingkungan. Yang pertama ada estetika. Faktor estetika sangat berkaitan dengan bagaimana seseorang menata tempat tinggalnya. Selanjutnya ada sensori. Faktor sensori terkait erat dengan apa yang dirasakan indera ketika berada di sebuah lingkungan, mulai dari pencahayaan, aroma, hingga warna. Selanjutnya ada cahaya matahari dan kebersihan. Cahaya matahari dan kebersihan sebagai salah satu poin tersendiri dalam faktor lingkungan, karena pengaruhnya signifikan. Kurangnya cahaya matahari, terutama di negara yang memiliki musim dingin panjang, bisa menyebabkan seasonal affective disorder.
Selanjutnya, ada orang sekitar. Komunikasi dengan orang sekitar juga merupakan faktor lingkungan yang sangat berdampak. Terlebih, manusia adalah makhluk sosial yang selalu berkomunikasi. Selanjutnya ada budaya. Kesamaan nilai budaya ini membuat mereka bisa memaknai leluhur hingga keberadaan di muka bumi. Jika tidak ada jika tidak ada ketertarikan budaya dan nilai-nilai lainnya, sangat rentan muncul rasa terisolasi. Dan terakhir ada persepsi. Ketika seseorang kerap mengalami hal negatif seperti kekerasan atau perundungan di tempat tinggalnya, ini bisa memunculkan persepsi masa-masa sulit. Selanjutnya, hasil survei dan data penelitian. Dari hasil angket kami mendapatkan respon sebanyak 27 orang dari 4 pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan pertama yaitu, apakah kamu nyaman dengan lingkungan di sekitarmu? Di mana 25 orang menyatakan bahwa mereka nyaman dengan lingkungan di sekitarnya, dan 2 orang lainnya merasa tidak nyaman dengan lingkungan di sekitarnya. Pertanyaan kedua, kami menanyakan lingkungan sosial apa saja yang membuat mereka tidak nyaman, dan kami mendapatkan 48 respons. Dari diagram tersebut menunjukkan bahwa lingkungan sosial yang sering membuat remaja tidak nyaman adalah lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan pertemanan. Kami sempat melakukan survei menanyakan kejadian apa saja yang pernah mereka alami yang membuat mereka tidak nyaman di lingkungan, banyak yang menceritakan kejadian yang terjadi di lingkungan keluarga, pertemanan, sekolah. Lalu kami menanyakan pertanyaan ketiga ini. Menurut kamu, apakah kejadian tersebut berpengaruh terhadap kesehatan mental kamu? Di mana 18 orang menyatakan bahwa kejadian tersebut berdampak terhadap kesehatan mental mereka, dan 9 orang lainnya berpendapat bahwa kejadian yang tersebut tidak berpengaruh terhadap kesehatan mental mereka. Pertanyaan yang terakhir, apakah kejadian tersebut dapat menimbulkan gangguan mental jika terus berulang? Di mana 21 orang menyatakan bahwa kejadian yang mereka alami dapat menimbulkan gangguan mental jika terus berulang. Sedangkan 6 orang lainnya berpendapat bahwa kejadian yang mereka alami tidak akan menimbulkan gangguan mental walaupun terus berulang. Kesimpulan dari karya ilmiah kami, lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental remaja. Lingkungan sosial yang lebih sering menimbulkan gangguan mental adalah lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan pertemanan. Dan yang terakhir, gangguan mental dapat menghasilkan depresi, social anxiety disorder, bahkan sampai self-harm. Saran dari kami yaitu meningkatkan komunikasi antara orang terdekat dengan remaja yang mungkin mengalami masa-masa tersulitnya. Lalu menjaga komunikasi antara orang terdekat dengan remaja agar para remaja tidak merasa sendirian. Dan terakhir, berhenti melakukan bullying atau kekerasan di lingkungan sosial. Itu saja dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.